الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى فاتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد إن الدين نسينا بالله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Masyaallah muslimin wal muslimat rahmatullah alhamdulillah. Wabillahi muslimin dengan sehat walafiat. Saking jauh boten kepireng. Berarti panjenengan diaturin lebet. Ribun lho. Terus saking jauh boten kepireng berarti panjenengan diaturi lebet. Sampai menikah di ayat sedasa surat Al-Maidah surat kelima ayat 10. Ini kalau sampul dosa ini 11. Surat Al-Maidah ayat 11, 10 atau 10? 10. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Di ayat sebelumnya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh surga yang mengalir di bawahnya sungai atau surga yang penuh kenikmatan, sedangkan orang yang mengingkari akan diberi neraka. Jadi maksudnya surat Al-Maidah ini surat Al-Maidah tetap di surat 5 ayat 86 itu foto ayat 86 walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, terutama ini dikata di kalangan kaum ahli kitab dari ayat 83, mereka ini ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, di orang-orang di Habsyi atau di Ethiopia, yaitu orang-orang yang waktu itu Nasrani dan masih menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain, tidak mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan ketika orang-orang Islam berhijrah yang pertama ke sana, sebelum hijrah Madinah, jadi umat Islam itu berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Abyssinia, ke Ethiopia. Nanti kita bahas di ayat 83 dan berikutnya. Kemudian mereka ini banyak yang kemudian masuk Islam, termasuk Raja Najasyi. Kemudian Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di ayat 85 ini atau nol dan mungkin dan jenis yang akan mau kita bukan saja sini kurang balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, yaitu surga
mengalami kaumnya sungai. Kemudian orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahanam. Langsung mawon dan ayat besok ayat 11. Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idza amma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kalian ketika Allah menahan tangan orang-orang yang lain satu tahun ayam suku ilaikum, sehingga mereka tidak menyerang kalian. Kemudian Allah pun menahan tangan orang-orang yang atau tangan orang mukmin sehingga tidak menyerang mereka. Bapak Ediahun Antum. Jadi hampir-hampir terjadi peperangan di antara mereka. Ini dalam beberapa bisa disebutkan tentang kisah orang-orang Badui. Dalam kitab Sahih disebutkan bahwa ketika satu kesempatan Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan nikmat Allah yang diberikannya. Jadi waktu suatu kaum bermaksud tidak memanjangkan tangan itu, menggerakkan tangan untuk menyerang umat Islam. Kemudian Allah menahan tangan mereka dan tangan kalian. Jadi ada satu kaum dari kalangan orang Yahudi membuat satu jamuan makan untuk Rasulullah dan para sahabat. Tapi mereka bermaksud untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, memberitahukan perihal rencana kaum Yahudi itu, yaitu ditokohi oleh Wawras Ibn Haris, orang Badui. Kemudian karena Rasulullah diberitahu oleh Allah, maka bencana itu tidak terjadi. Kemudian mereka membawa jamuan itu, tapi Rasulullah tidak memakannya. Jadi Nabi tidak datang ke jamuan makan itu dan hanya memerintahkan para sahabat untuk mendatanginya ke jamuan makan itu, tapi kemudian mereka juga tidak memakannya. Kemudian juga tidak terjadi peperangan di situ. Kemudian juga ada yang menyebutkan kejadian ini berhubungan dengan seseorang bernama Ka'ab ibn Ashraf, itu pemimpin Yahudi dan teman-temannya, ketika mereka bermaksud melakukan pengkhianatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ini direncanakan di rumah Ka'ab bin Ashraf itu dalam tim. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi berulang kali memang orang Yahudi bermaksud mencelakakan Nabi dan para sahabat, tetapi Allah memberitahu keadaan itu kepada Nabi. Kemudian bisa juga dinisbatkan ke hal yang lain, dalam hal afa-adiyahum ankum di surat Al-Fatih surat 48. Ayat 24. Ini satu contoh pertolongan Allah, surat 48 ayat 24. Wa walladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum ankum bi batni makkah min ba'di an akbarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basir.
Dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini sebagai contoh pertolongan Allah di banyak tempat, di banyak kejadian bagi orang-orang mukmin dan juga Rasulullah, di antaranya di peristiwa penaklukan kota Mekah. Rasulullah membawa pasukan yang banyak, tapi ternyata orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, mereka sudah tidak ingin berperang lagi dengan sesama saudara mereka. Sebab peperangan yang terjadi antara orang Mekah dan orang Madinah, hakikatnya peperangan orang Mekah dengan orang-orang Muhajirin, yang sebetulnya juga orang Mekah juga, jadi berperang melawan saudara mereka sendiri. Maka di peristiwa Fathu Makkah itu, orang-orang Mekah ini sudah tidak bersemangat untuk perang lagi. Mereka ingin akur, ingin rukun. Maka Allah pun menahan tangan orang-orang Mekah ini menyerang Rasulullah dan para sahabat. Begitu juga Rasulullah dan para sahabat melihat mereka ini tidak ingin berperang, maka Rasul juga tidak memerangi dengan senjata. Kemudian mereka pun diperintahkan untuk berlindung di Masjidil Haram atau di rumah Abu Sufyan. Maka diberi pengumuman siapapun yang masuk ke Masjidil Haram akan aman. Siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka aman. Maka mereka pun masuk Islam secara berbondong-bondong, yang disebut di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat orang-orang masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi ribuan orang masuk Islam bersama-sama. Ini di saat itu Allah menahan tangan orang-orang musyrik dari memerangi umat Islam dan menahan orang-orang Islam dari memerangi mereka, sehingga mereka berdamai dan menghasilkan banyak kebaikan. Seperti itu kurang lebihnya. Seperti hampir juga disebut, hampir sama disebut di ayat 11 tadi, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakafa aydiyahum ankum. Kenikmatan Allah yaitu ketika Allah menahan tangan para kaum atau orang-orang yang tidak memusuhi Rasulullah dan para sahabat, dan juga menahan tangan-tangan mereka dari memerangi. Jadi Allah menahan mereka ini tidak jadi menyerang Rasulullah. Begitu juga Rasulullah dan para sahabat pun tidak ada upaya untuk menyerang mereka. Maka dengan kenikmatan itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ma'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi dengan kenikmatan Allah itu kita diperintahkan untuk bertakwa. Jadi menggunakan kenikmatan itu untuk bertakwa. Atau yang lebih umum kalimatnya ini biasanya bersyukur. Menggunakan nikmat Allah untuk bersyukur. Hakikatnya sama. Jadi seperti kalau ayat yang kita sering hafalkan, la in syakartum azidannakum. Bila mereka bersyukur atau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah kenikmatan kalian. Wala in kafartum inna azabi syadid. Tapi bila kufur, adab Allah sangat berat. Jadi ayat ini menganjurkan kita bersyukur karena kenikmatan yang telah diberikan. Caranya bersyukur dengan bertakwa.
Bertakwa itu melakukan kewajiban, melakukan kebaikan sebaik-baiknya. Artinya menurut ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Misalnya orang sholat dengan takwa itu, dia sholat berjamaah awal waktu di masjid, itu namanya takwa. Takwa. Seperti kita lihat juga di surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Jadi sebagai bentuk mensyukuri nikmat, menggunakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilata, carilah jalan-jalan yang menyampaikan kepadanya. Artinya bentuk takwa itu diantaranya mencari jalan kebaikan yang sampai kepada Allah. Kalau kita diperintahkan belajar, belajar mengenali kebaikan apa saja yang bisa menyampaikan itu kepada Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan jalan-jalan itu. Sebab setelah kita bertahun-tahun mengamalkan Islam, ternyata masih ada juga yang belum kita amalkan, bahkan belum kita ketahui. Baru kita ketahui belakangan setelah kita sempat ngaji. Kan dia mboten sempat, tidak sempat. Terus dereng enten barang mriki gitu. Mriki dereng enten pengajian kok dia. Nggih. Wajib mangkat ngaji kali sinten ngono. Nah, jadi hal-hal yang kita ketahui agak belakangan, tapi kita syukur meskipun belakangan kita sempat tahu dan bisa kemudian mengamalkannya. Misalnya amal-amal yang dijanjikan oleh Allah, misalnya begini, cara-cara untuk meraih syafaat, kan ada macam-macam jalannya. Nah, dengan kita ngaji tahu, oh ternyata ada beberapa cara untuk meraih syafaat. Ini ibtigha ilahil wasilah, mencari jalan menuju Allah. Kemudian ada amal-amal yang misalnya bernilai haji atau umroh, kan ada amal-amal yang berpahala sebanding dengan haji dan umroh, misalnya sholat isyraq. Ini kan kita ketahui belakangan, bisa niki mawon gitu. Dulu ketika masih remaja, mulai atau pas sing antenanya riyen pun dereng ngertos niku. Dereng paham, wong ngajine malah wis pensiun doane. Niku piyayine nggih enten teng mriki. Zaman dereng pensiun, dereng koper, nggih. Terus mriki ya durung enten pengajian kok gitu. Pak Ragil kan dereng enten ke tahun 2000 dereng enten kok niki. Jadi kita syukuri. Jadi setelah kita paham nikmat Allah, digunakan untuk bertakwa dengan mencari jalan-jalan yang sampai kepada Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan aturan-aturan agama maksudnya. Kemudian wajahidu fisabilihi, berjihadlah, maksudnya bersungguh-sungguh mengamalkan itu. Bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang kita ketahui, baik dengan harta maupun jiwa kita. Nilong ngaji niku ya udan-udan nih pokoknya tidak, nonton gitu. Nah, nggih. Mungkin nek udan teles dan mungkin nek boten udan nggih boten teles gitu.
Nek udan teles sak lumrah. Wong mati Rasul gitu. Nek Rasul kena udan ra kedanan, panas ra kepanasan gitu. Nek umat Rasul kan udan ra kepanasan, panas ra kedanan, tak mau beda sithik. Rasul kali umat Rasul. Nah, tidak perlu ribet karena memang Allah menciptakan suasana itu silih berganti. Kadang hujan, kadang panas. Mungkin nek nuruti niku rasi to ngaji mungkin. Panas jare panas, bareng hujan jare arep ngaji kok panas ra jamak. Arep ngaji malah hujan, rasi to kabeh. Hujan nggih pun kajenge, panas nggih pun kajenge. Pokoke ngaji nggih tetep nggih nek pamit kala-kala mawon. Ampun kerep ngono gitu. Nah, jadi wajah itu bisa pilih itu begitu, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka la'allakum tuflihun, supaya kalian meraih keberuntungan yang besar. Jadi untuk meraih keberuntungan yang besar memang harus diusahakan seperti itu, bertakwa kepada Allah, mencari jalan-jalan kebaikan yang sampai kepada ridho Allah yang berpahala, dan kemudian bersungguh-sungguh ketika menjalankan kewajiban-kewajiban itu supaya meraih keberuntungan. Jadi seperti itu, kemudian sisanya diserahkan kepada Allah. Maksudnya diserahkan kepada Allah itu ngeten kira-kira. Kadang-kadang kita kan ada kekhawatiran, wah ini pun mendung peteng ini, hujan terus piye, misalnya gitu. Nah, kita berangkat saja, sisa serahkan kepada Allah. Nah, jadi kita hanya ikhtiar, kemudian sisanya serahkan kepada Allah. Sebab kalau menyerahkan urusannya kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupkan. Maka kadang-kadang kita ada kekurangan. Napa mlen nek tambah yuswa kan ro benten kurangi gitu. Ajeng tindak sing pegel boyoke, sing keju sukune, sing rada klemun-klemun paningale kan sok ngoten ya ta. Ngoten wah. Jan ora kaya gek enom kae jan nggih. Wong wis sepuh kok karepe arep kaya enom. Enom biyen iki masaku piye-piye iki kok ora kesel. Nggih pancen nggih ngoten. Nah, zaman enom rak dereng gadah putu gitu. Lho sakniki pun kagungan putu rak wis beda ceritane. Nggih. Nah, mila sedaya pun serahaken dhateng Allah. Maka di surat At-Tolak itu, surat 65 ayat 2 dan 3 tentang takwa itu. Jadi kalau kita bertakwa, maka akan diberi banyak hal yang di luar perkiraan kita. Karena itu ketentuan Allah. Surat 65 ayat 2 dan 3. Ayat 2 kita baca dari akhir ayat saja. Jangan dari depan, itu masalah pegatan, masalah talak. Jadi akhir ayat wa may yattaqillaha pun ketemu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Ya ja'alahu makhrajan, jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Niki wau pomo teng dalem rak ning ngaturi roti. Tur kira-kira nek nggih mboten iso becik iku metu apa ya? Maka mboten saged nggih, tidak disangka-sangka. Ora dinyono-nyono kok jedul roti ngono ya.
Nggih ngoten nggih. Cobi teng dalem mboten enten sing ngaturi roti. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian mengapa diperintahkan bertawakal? Kemampuan kita ini terbatas. Kemampuan kita ini terbatas. Yang utamanya adalah kita ini tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Kemudian sekian dalam terang, walaupun boten Jawa, belalai bareng ngaji, terus kadang kan pun tahu ngoten itu. Kita tidak bisa memperkirakan. Nah, kemudian kalau kita serahkan itu, ini sudah ketentuan Allah, maka Allah pun akan mencukupkan kita. Kita akan pulang dengan nyaman, dengan selamat, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Dari rumah hujan deras misalnya, nah, kita ikhtiar saja secukupnya. Kalau hujan ya hubungan, gitu, mantolan, payungan, tapi ngedalke rodo papate nek enten. Mboten enten rodo telu. Kena nek rodo papat nang rodo telu. Nah, kemudian sisanya hal yang di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita diserahkan kepada Allah. Nah, Allah yang akan mencukupkan itu, sebab wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Sebab innallaha balighu amrih. Allah yang menjalankan urusannya. Jadi kalau kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang menjalankan semua urusan ini, beres pun. Pasti beres gitu. Kemudian qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah menjadikan semua perkara ini sudah dalam ukuran-ukuran yang ditetapkan. Maka misalnya kita berserah diri kepada Allah, kemudian hujan, deras, angin dan sebagainya. Ini sudah diukur oleh Allah. Kita pasti mampu atau diberi kemampuan oleh Allah menghadapi semua itu. Dan gemong perlu hati-hati, ngoten nggih. Lu ngatos-atos ini kan. Kadang-kadang kan kita niki gandeng pun tambah yuswa, khawatir mungkin nek kutanan ngeten-ngeten lumrah ngoten niku. Nggih pamipun iki gandeng terese kaya ngene wis lah aku tak pamit, mboten napa-napa pamipun. Mboten itu nekat ya. Mboten kok le diukur zaman remaja riyen. Aku biyen iki zaman nom kodanan Yahya apa-apa. Nggih bener. Ini saat ini kan nomor pun keliwat. Sing lulus SMA pun dangu. Tesih kemutan mboten. Lulus SMA niku ben kaya napa. Sing dieling-eling zaman putih abu-abu mawon. Riyen isih sehat-sehat. Nah, saat ini pun arang-arang ngangge ageman putih kok ya, Bu. Napa mulih enten kantongane enten OSIS ngoten pun mboten nate enggak. Dadi pun dangu. Lah terus ning pamenya sami itu didhawuhke ngantos jadi wa Allah wa Rasulah wa dalu. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan hati. Niku nggih teng Al-Maidah. Ning iki wong tepun atolak kok sisan teng atolak mawon bar takwa. Ora ayat 3, sani ayat sekawan. Ning akhir ayat, di akhir ayat saja. Ayat 4 di ayat akhir ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa, Allah akan menjadikan urusan-urusannya mudah. Jadi Allah akan menjadikan urusannya mudah dengan bertakwa. Jadi menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Yaj'allahu min amrihi yusra. Akhir ayat kelima juga sekalian. Ini di akhirat nanti. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi
wa yu'dim lahu ajra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahala kebaikannya. Tidak pun kecekel kabeh manfaat takwa. Jadi takwa itu, dengan takwa Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahannya, memberi rezeki yang tidak disangka, kemudian menjadikan urusan-urusannya mudah, dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan melipat gandakan pahala kebaikannya. Ini manfaat takwa. Maka takwa itu sering disampaikan di Al-Quran. Wattaqullah dan sebagainya. Dalam menjaga hubungan bersama kita, nanti ada kalimat terakhir wattaqullah itu. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya di kalangan orang mukmin, sesama mukmin itu bersaudara. Maka wa aslihu baina akhwaikum, rukunkanlah orang-orang yang berselisih di antara kalian, sambunglah silaturahim. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati, dikasihi oleh Allah. Ini kita surat Hujurat ayat 10 ya. Surat 49 ayat 10. Jadi bertakwa itu manfaatnya banyak sekali, terutama kemanfaatan untuk pribadi-pribadi kita dan juga untuk akhirat nanti. Dan jadi bertakwa kemudian diiringi dengan berserah diri kepada Allah. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Dengan berserah diri Allah mencukupkan urusannya. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Pun maksud yang Al-Maidah mohon. Ayat 15. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum musnai asyara nabiyyah. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian di kalangan Bani Israel. Maksudnya mengambil perjanjian itu artinya menetapkan perintah dan larangan. Dan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi Allah telah mengambil janji dari mereka. Wa'id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Lalu dianggap. Kemudian wa ba'asna minhum musnai asyara nabiyyah. Dan kami bangkitkan, artinya kami pilih dari mereka 12 orang nakib. Yang dimaksud nakib itu, kalau bahasa kita, nakib itu pasukan perintis, pasukan bayangkara, pasukan mata-mata. Pasukan mata-mata. Jadi maksudnya kalau ada kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kaum Bani Israel, 12 orang ini diperintahkan mencari informasi, misalnya mau menyerang atau menaklukkan satu wilayah. 12 orang ini diperintahkan mencari informasi, mengumpulkan informasi supaya usaha mereka, penyerangan mereka itu tidak gagal. Cari informasinya yang akurat. Kemudian 12 orang ini dipilih dari para ketua-ketua Bani, ketua-ketua keturunan. Jadi putra Nabi Yakub yang kemudian disebut Bani Israel. Nabi Yakub itu namanya kan juga Israel. Israel. Jadi ilama harama Israelu ala nafsih. Jadi Nabi Yakub itu Nabi Israel.
Nah, putra-putra Israel maka disebut Bani Israel. Jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Kemudian Allah istilahnya mengembangbiakkan mereka menjadi berjumlah sangat besar. Nah, sangat besar. Masing-masing dari putra Nabi Yakub memiliki keturunan yang banyak. Maka jadilah mereka ini terah, nonton kalau kita terah. Kita kan so enten terah pirang-pirang gitu. Putrane Mbah Canggah namun Mbah Buyut, terus Mbah Buyut kagungan putra pinten pun duwe terah dhewe-dhewe niku. Terah Mbah Ahmad dan betul itu Mbah Marto Tinoyo, Mbah pun Singo Dimejo ngono gitu. Enten boten Singo Dimejo. Dan putra Dikromo ngono nggih enten. Nek putra Dikromo niku muridé dipek bojo niku gitu. Utawi siswa Dikromo niku. Dadi muridé sekolah dipek bojo kali gurune ngono nggih. Kula terus asma sepuhe terus siswa Dikromo. Kan nggih rapopo ngoten niku gitu. Terus terus enten terah pirang-pirang. Nah, ketua terah ini diambil menjadi anggota nakib, jumlahnya 12. Nakib jamaknya nukoba. Jadi tugasnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah memberikan aturan-aturan menyampaikan perintah dan larangan ini, masing-masing kelompok diwakili oleh para nakib ini. Nah, nanti para nakib menyampaikan kepada anggotanya, anggota terahnya. Kemudian isi dari ketetapan Allah itu, itqalallahu inni ma'akum. Itu wa qalallahu, Allah mengatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian selama kalian lain aqamtumus sholata, kalian menegakkan sholat, wa ataitumuz zakata, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli wa azzatumuhum, kamu beriman kepada rasul-rasulku dan menolong mereka. Artinya usaha para rasul ini dibantu, didukung oleh mereka. Mereka harus mendukung para rasul. Wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kalian memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Maksudnya pinjaman itu Allah menggambarkan orang bersedekah itu dengan memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kalau meminjamkan kepada Allah, pasti Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Maksudnya bukan kok Allah niku melarat. Oh, Gusti Allah kok ndawuhe nggih wong-wong do nyilai nggih. Berarti Gusti Allah golek utangan. Orang ngoten. Tapi karena pekerjaan orang-orang di masa itu sebagiannya ada yang simpan pinjam nih, atau memberi pinjaman kepada orang lain, sehingga bersedekah itu juga digambarkan orang memberi pinjaman. Tapi kalau memberi pinjaman kepada Allah, nanti akan mendapat pengembalian yang lebih baik. Wa aqradullaha qardan hasanan lau kafiranna ankum sayiatikum wa la udlanakum jannatin tajri min tahtiha. Dan begitu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan lau kafiranna ankum, aku pasti akan mengampuni kesalahan kalian, dan pasti akan aku masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Paman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil.
Siapapun yang mengingkari perjanjian itu setelah ditetapkan, maka ia telah sesat dari jalan yang benar. Allah mengambil perjanjian di antara kaum Bani Israel di dekat Bukit Sinai waktu itu. Jadi setelah diseberangkan dari Laut Merah, setelah pengejaran Fir'aun, kemudian ketika tiba di dekat Bukit Sinai, itu kemudian Allah memberikan kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan membacakan kepada mereka pokok-pokok kitab Taurat itu. Ini bisa kita lihat di surat Al-A'raf, surat ke-7, surat 7 ayat 171. Surat 7 ayat 171. Wa id nataknal jabala fawqahu ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit di atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Artinya bisa saja sewaktu-waktu bukit itu longsor dan menimpa mereka. Bukit Sinai itu. Maksudnya Allah mengangkat bukit itu bukan berarti diangkat koyo Pak Anom Suroto ngangkat gunungan mayang ini komboten. Nah, tetapi maksudnya orang-orang Bani Israel itu sudah menempati sekitar wilayah Bukit Sinai itu. Mereka ini sudah menyatu, sudah menyatu dengan kondisi Bukit Sinai. Bahkan kehidupannya tercukupi dari kesuburan di dekat Bukit Sinai itu. Dan di situ mereka mendapatkan kecukupan terutama dari hasil buah zaitun, buah tin yang disebut watini wa zaitun, waturi sinin. Nah, itu enggak, demi buah tin dan buah zaitun dan demi Bukit Sinai dan surat Atin ya. Maksudnya orang-orang Bani Israel yang menetap di sekitar Bukit Sinai, mereka tercukupi rezekinya, diantaranya dari buah tin, buah zaitun. Nah, mereka mengupayakannya, mengusahakannya, kemudian mencukupi kebutuhan mereka. Didol rono, didol ini rakyat cukup gitu. Nah, kadang-kadang kan satu wilayah itu potensi yang utama kan hanya satu atau dua macam kadang-kadang kan. Paminipun Belanggu niku penghasil beras. Dari beras niku padi itu mereka menjadi makmur. Kan iso tuku napa-napa kan. Kemudian ada juga wilayah itu yang menjadi makmur karena kayu misalnya. Terus penghasil mebel, penghasil nomor kan gitu. Nah, apa kayu ini dipangan ora pancen. Kayu kira enak dipangan. Ning nek didol rak ki dadi ngoten. Enten sing sentra Bulu niku lho gawe sulak niku. Teng Ngriman niku tukang gawe sulak kabeh. Upaminipun. Jadi potensi-potensi yang menonjol di wilayah itu bisa maksimal. Kalau di Bukit Sinai, buah tin, buah zaitun yang mungkin tidak tumbuh baik di tempat yang lain. Mula teng Malang niku sing terkenal apa? Apel. Apa nek liyane apel ra urip-urip gitu. Nika sate nggih enten nek mriku gitu. Sate bakso nggih enten gitu. Ini sing terkenal niku apel wamene niku nggih. Wong bakso niki tekan mriki to nggih, bakso Malang ngoten gitu. Dan pancen mengajeng dahare kok enggak tak tekan
Malang, Madura, sate. Nah, ngoten gitu. Nah terus ngeten. Jadi diberi kemakmuran itu. Jadi diangkat gunung itu maksudnya gunung itu menjadi ka'annahu dzullatun, naungan bagi mereka. Jadi mereka sudah mendapatkan kecukupannya dari kesuburan gunung itu. Kaya wong deles nika lho. Wong deles nika riyen kan enten erupsi Merapi. Terpaksa mereka harus mengungsi. Terus pemerintah memberi wacana piye nek pindah transmigrasi. Do purun mboten? Mboten gelem karena sudah menyatu dengan wilayah sana dengan keadaan di sana. Hidupnya sudah tercukupi di wilayah itu. Sanajan teng mriku niku potensi napa? Nggih suket mungkin kita. Wong sukete gampang, olah tetanen mayar, terus belum mungkin nek napa ciri khas kekayaanipun biasanya mereka kan sapi gitu. Mungkin mula sok penyanyi menurut pirsa niku. Iki jenengan sambelne napa Mak? Kula mengingat lembu mawon. Lembune pinten namung selangkung. Namung kok selawe. Padahal awake dhewe secuwil merang duwe ya Bu ya. Niku selawe. Elek-eleke 10 lho. 10. Nah, niku rak pun saged nira-ira 10 niku nek didol bareng rak ya rada akeh punan. Mboten umpaminipun. Napa melih selawe mau tuku Fortuner ngoten ya pun itu. Nggih umpaminipun ngoten. Berarti piyai menika kuwi jane makmur. Nah, seperti itu yang dimaksud dullatun. Gunung itu diangkat pelaksana naungan. Kemudian wadanu annahu waqi'un bi. Tapi mereka juga yakin satu saat bisa saja gunung itu mendatangkan bencana. Kados tiyang teng Gunung Merapi niku sewaktu-waktu bisa saja Gunung Merapi memuntahkan lahar yang bisa mengancam keselamatan mereka. Tetapi mereka sudah menyatu dengan alam itu tidak masalah. Malah pun gunungnya gemuruh nih kok terus sih kendel-kendel sedo teng sawah sedo ngopo lah desa pangan karena sudah terbiasa itu. Nah ini kemudian Allah memerintahkan kudu ma atainakum biquwatin, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian yaitu kitab Taurat tadi. Buat guru mabihi dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Artinya cermati, amalkan isinya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi itu tentang di mana diambil kejadian. Kemudian isinya seperti juga disebut di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini hampir sama ini. Hanya ini dari sisi yang lain. Ini hampir sama dengan Al-Quran nanti. Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat 83 dan 84. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil itu, janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Jadi di antara kaum Bani Israil yang taat itu hanya sedikit.
Kebanyakan mereka mengingkari aturan-aturan Allah. Kemudian ayat 84, wa id aqadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, supaya jangan menumpahkan darah di antara kalian, dan jangan kalian mengusir saudara-saudara sebangsa kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar, artinya menyatakan sumpah janji setia, tetapi justru kalian tidak memenuhinya. Cuma rotum, kalian menyatakan akan bersumpah setia, akan memenuhi perjanjian itu, dan kalian wa antum tasyhadun, saling menyaksikan. Jadi itu aturan-aturan kitab Taurat. Kalau dari sisi di surat Al-Maidah ayat 12 tadi, dari sisi pokok-pokoknya, pokok-pokok ajarannya, tapi kalau di Al-Baqarah ini sudah dirinci, sudah rinciannya, sudah masuk ke hal yang real, langsung diamalkan. Kalau di Al-Maidah tadi kan prinsip-prinsipnya. Seperti kalau Allah menjelaskan tentang takwa itu. Misalnya Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di awal Al-Baqarah dijelaskan pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya. Yuk alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat sebagai bentuk keimanannya, menunaikan zakat atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan beriman kepada akhirat misalnya. Tapi menjelaskan takwa di surat Ali Imran ayat 133 nih kalau 34. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ini dijelaskan secara rinci, artinya amaliyahnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Nah, gitu misalnya. Jadi orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha. Kemudian orang yang menahan amarahnya, memberi maaf kepada sesama manusia, dan seterusnya. Jadi ini perilakunya, jadi amalan lahiriahnya di Al-Baqarah awal tadi, prinsip, prinsip atau pola pikirnya gitu. Sama dengan di Al-Maidah ayat 12 tadi, prinsipnya. Allah mengatakan inni ma'akum la'in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumul waqatan hasanan. Jadi bila kalian, jadi Allah bersama kalian bila kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulku, kemudian wa azzartumuhum, dan menolong atau mendukung dakwah mereka, menguatkan mereka, memberikan hartanya, wa aqradtumul waqtan hasanah, membelanjakan hartanya untuk kebaikan, pasti akan diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke surga. Nah, seperti itu. Jadi isinya kitab Taurat itu juga hampir sama dengan kitab Al-Quran. Jadi kan ngoten. Nah,
Setelah diambil perjanjian itu mestinya mereka taat, tetapi sayang justru kebanyakan dari mereka ingkar. Nah, ini kita lihat di Al-Baqarah, satu ayat lagi, surah Al-Baqarah ayat 64. Ayat 63 dan 64 ya. Ayat 63 dan 64. Wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqa kumutun kudu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ini padha sing teng Al-A'raf 171. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat dari kalian dan kami mengangkat di atas kalian bukit Sinai, bukit Tursina. Kemudian Allah mengatakan kudu ma'atainakum biquwwatin. Peganglah apa yang diberikan kepadamu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu. Artinya isi dari kitab itu, perjanjian itu. Kemudian la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi kemudian summa tawallaitum min ba'di dzalika, kalian justru berpaling setelah itu, ingkar dari perjanjian. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau saja Allah tidak memberikan anugerah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, nanti keberpalingan mereka, pengingkaran mereka itu seperti apa? Disebut dengan ayat 13-14 nih. Berikutnya besok kita lanjutkan. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Bagaimana bimisaqohum dan seterusnya. Dan karena pelanggaran mereka terhadap janji-janji mereka dan seterusnya. Jadi mereka justru mengingkari perintah dari Allah. Dan antos niki ya ayat 12 wonten pitang letang boten. Nggih. Napa? Nggih. Surat At-Tolak sering di ayat 1000 dinar ya. Sebetulnya penyebutan itu salah. Jadi salah. Hanya orang memang ada yang menyebut ini ayat 1000 dinar. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan itu. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari masalahnya dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus ini dijadikan wirid itu loh. Jadikan zikir berapa kali nanti akan mendapat 1000 dinar. Artinya kaya raya gitu loh. Seperti itu tidak benar. Ini tidak benar. Jadi tidak ada sunnah Nabi yang mengatakan seperti itu. Ini hanya perkataan orang-orang yang berbohong saja. Memang enten ngoten nih penyebutan ini ayat 1000 dinar, tapi tidak benar. Tidak ada hadis yang mendukung pernyataan itu. Ngoten nggih. Pun boten sampe melu nek pengen sukses nggih nyambut gawe nyelengi ngoten gitu. Terus nek nyelengi ampun cutak-cutik gitu. Nyelengi jadi cutik ae. Rasito nglumpuk no. Celengi rekai gawe celengan dipaku gitu di bareng enten perlu cutek. Bolongane sing rada gedhe digawe rada gedhe. Nyutik ben rada mayar ya ora sida nglumpuk no nggih Bu nggih. Nggih, ngoten nggih. Kita akhiri doa kawalatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.